Orang bodoh sama child free itu. Masuk pernikahan kan mau memperbanyak keturunan. Dipersembahkan oleh Ustaz, silakan. Sekarang kayaknya nomor 2 deh. Nomor 2. Kenapa seperti itu? Karena Kenapa hati ada pada masalah. nomor 2? Karena Tabayun. Nabi suka ganjil. Nggak boleh kan harus tabayun. Ikut tabayun. Ikut Nah, tabayun. Ustadz, tabayun. Kapan sih kita tuh harus menerapkan tabayun ini dalam kehidupan kita? Ya, jadi kalau ada berita yang disampaikan oleh orang-orang yang kita ragukan kebenarannya, kita tabayun, klarifikasi. Ataupun kita melihat ekspresi badan orang, tubuh orang, bahasa tubuhnya yang membuat kita sangka buruk, tabayun. Kadang kita assalamualaikum, orang nggak jawab. Kita jangan langsung mengambil keputusan orang itu benci sama kita. Kadang-kadang mungkin nggak dengar kan. Maka sangka baik itu penting, ya. Nah, kalau ada hal-hal yang mencurigakan, kita tabayun. Ada informasi yang datang dari media, tabayun. Betul nggak informasi ini? Karena hari ini kita cepat banget bangsa mengambil keputusan. Sering kita buat pertanyaan lalu kita jawab sendiri. Bukan begitu caranya. Kita buat pertanyaan, tanya sama orang yang ahlinya. Ini terkait juga dengan gaya hidup anak-anak masa kini ya. Banyak yang kemudian anak-anak ini berhutang karena apa? Mereka berpikir, oh ingin mendapatkan lifestyle yang bagus karena hidup cuma sekali. YOLO biasanya kan. Ya, you only live once, seperti itu. Nah, itu bagaimana itu kita tuh harus memaksimalkan bahwa hidup itu sekali, tapi sekali yang seperti apa gitu. Ya, cara berpikir mindset yang keliru sebetulnya. Ada orang menganggap hidup ini sekali, kita harus senang-senang. Padahal kalau kita mau berpikir ya, semua kita akan tinggalkan dunia ini dan kita akan pulang kampung. Kampung kita kan surga. Nenek moyang kita Adam dan Hawa berasal dari surga. Ibaratnya di dunia ini kita merantau, orang yang perantau yang cerdas, dia tahu dia pasti akan pulang kampung suatu hari nanti, dan dia pasti akan buat persiapan. Nah, makanya sekarang kita lihat nih, ada orang bang yang merindukan kematian itu datang. Kapan waktu perjumpaan dengan Allah itu datang? Dia rindu. Karena dia yakin setelah dunia ini akan ada alam yang jutaan kali lebih besar daripada dunia, jutaan kali lebih nikmat, lebih indah daripada dunia. Dan semua orang beriman yakin itu, kita akan ke sana. Dan orang-orang yang tidak buat persiapan untuk pulang kampung, dia takut mati. Nah, jadi periksa hati kita hari ini semua nih. Kita ini rindu nggak dengan akhirat, rindu nggak dengan Allah. Ustadz, tabayun itu juga perlu diterapkan saat kita mencari jodoh ya. Jodoh mulu ya. Gak apa-apa. Jodoh mulu ya. Jodoh terus gak apa ya. Suara perempuan ya. Oh, kira suara perempuan. Nah, cuman kan yang kita semua tahu katanya jodoh tuh sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, konsepnya ini gimana sih Ustadz? Kenapa kita udah ditetapin sama Allah, tapi kenapa kita harus tetap cross check lagi kayak bibit-bibit bobotnya gitu? Sama jangan kayak ada ini kisah nyata nih. Ada orang datang ke kiai. Ini kisah nyata. Minta jodoh santrinya. Kata Pak Kiai, kamu ada usaha apa? Dia bilang ternak ayam Pak Kiai. Oh, ini peternak ayam. Dikasihlah santrinya. Setelah menikah, sebulan kemudian santri pulang ke pondok. Dia bilang, Pak Kiai nggak kuat. Pak Kiai kenapa? Ayamnya cuma 2 ekor. Karena dia nggak tabayun dulu kan. Mestinya kan dicek dulu ada berapa ribu ayamnya kan. Tapi kadang tuh kan tabayun kayak kita untuk proses kenal itu kan nggak bisa cuman dalam waktu singkat gitu, Ustaz. Kayak butuh waktu lama. Namanya. Ya, nah, kalau dalam perjodohan tuh bukan tabayun, namanya ta'aruf. Ta'aruf. Nah, tapi kadang-kadang tuh ada orang yang beranggapan ta'aruf tapi kena zong gitu loh, Ustaz. Jadi kayak misalnya kayak kita pacaran tuh sebenarnya dilarang. Tapi kayak misalnya udah lewat dari beberapa tahun baru kelihatan nih watak aslinya itu kayak gimana ya, Ustaz? Maksudnya supaya nggak salah gitu. Jadi ada istikharah namanya dalam agama kita. Ketika ada datang orang yang melamar, selesaikan yang istikharah. Minta sama Allah, betul nggak orang ini baik ya Allah untuk aku ya Allah? Betul nggak dia bermanfaat untuk akhiratku ya Allah? Nah, maka niat menikahkan nanti itu bukan hanya untuk dunia saja, bukan sampai mati. Nih kok, pernikahan itu sampai ke dalam surga. Nah, maka perlu cari imam yang paham agama. Bukan imam yang banyak duit saja. Nanti yang ditransfer bukan rekening bank, rekening amal nggak ditransfer. Kenapa? Masalah perempuan kalau punya suami nggak paham agama, malang nasibnya. Ini perlu dipahami nih buat wanita yang belum menikah ya. Semua yang mau cari jodoh. Pahala suami 100% mengalir ke buku catatan amal istri otomatis tanpa diniatkan. Jadi seluruh pahala suami mengalir ke buku catatan amal istrinya. Dan seluruh dosa istri masuk ke suami. Kalau suami tak di agama. Nah,
Makanya kata Nabi ini, kalau boleh manusia sujud kepada manusia, aku akan perintah para wanita sujud di kaki suaminya. Nah, maka bagaimana bisa ta'zim, bisa memuliakan suami kalau dia tak paham agama? Hari-hari mabuk, hari-hari dia maksiat. Nah, sekarang yang fenomena yang lagi hits di masyarakat adalah, yang trending adalah child free. Ya kan? Ya kan, padahal kan ketika orang menikah itu juga suatu keniscayaan ketika mungkin memang harus memiliki anak. Tapi memutuskan enggak memiliki anak kan sekarang menjadi tren begitu untuk anak-anak atau pasangan muda sekarang. Menurut Ustadz bagaimana nih? Ya, orang bodoh sama child free itu. Maksud pernikahan kan mau memperbanyak keturunan. Ya. Tapi ada yang konsepnya seperti itu, Ustadz. Ya, berarti dia nggak paham agama itu aja. Itu. Baik, terima kasih. Oke, kita masih ada box lain. Oke, sekarang kita beralih ke next box. Box nomor berapa, Ustaz? Oh, ini angka favoritku nih. Aku kayaknya nih Wali Songo. Wali Songo. 9. Oke, akhir zaman. Nah, kita bicara akhir zaman, kita ke Kang Maman dulu. Kalau ada yang mengatakan child free adalah ciri-ciri akhir zaman. Yes. Tapi juga ada yang membelanya bahwa ngapain bikin anak tapi kita tidak mempersiapkan masa depannya. Jadi karena itu saya child free aja daripada nanti saya melahirkan anak tapi masa depannya belum jelas. Yeah. Jadi Bang, orang kalau nggak beriman itu aneh-aneh pola pikirnya Bang. Cara berpikirnya tuh seperti anak kecil. Kata Imam Ghazali, aku melihat orang-orang pencinta dunia ini, orang-orang tidak beriman ini seperti anak kecil main kelereng. Dia nggak tahu tuh anak itu akan jadi aset dia untuk mendoakan dia nanti kalau dia mati. Kalau dia child free, siapa yang mendoakan dia? Kan 3 terputus amalan anak Adam. Salah satunya apa? Doa anak yang soleh kalau kita mati nanti. Kalau dia child free, siapa yang mau doakan? Nah, maka buat anak banyak-banyak. Ya, buat anak yang banyak, nggak apa-apa. Asalkan bertanggung jawab. Tapi kan ya, kita Ustaz, harus menyiapkan masa depan. Allah kuasa, makhluk tak kuasa Bang. Ya, kita pikir emang kita dulu waktu kecil kita semua terlahir dari keluarga kaya, enggak kan? Ya. Bahkan ada teman saya Bang, salah satu pengusaha termasuk terkaya di Jakarta sekarang ini, dia tak pernah melihat wajah ayah ibunya. Dia dibuang di tong sampah waktu bayi, kemudian diambil sama pemulung, kemudian dibesarkan oleh orang miskin, sekarang jadi orang kaya raya. Dia bisa korban 2.000 ekor sapi. Ya. Gimana kita mau bisa menebak nasib orang, nggak bisa tahu. Rezeki itu in the hand of Allah. Begitu. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali saya juga mendengar orang itu pada bicara soal akhir zaman. Apakah itu sudah mereka melihat dengan kacamata akhirat atau seperti apa sih sebenarnya? Akhir zaman itu bermula dari zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Itu akhir zaman. Jadi akhir zaman itu nggak perlu kita menebak-nebak, cocokologi. Mungkin tahun sekian nanti kiamat nih. Nggak ada, nobody knows. Ya, yang penting buat saja persiapan. Mungkin hari ini hari terakhir kita. Ustaz. Aduh, maaf. Ustaz, saya siap mati sekarang tapi saya berharap dapat syafaat dari Rasulullah. Iya, harus. Bagaimana caranya saya mendapatkan syafaat itu? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh dia cinta kepada aku. Dan siapa yang mencintaiku bersama denganku di dalam surga. Maaf Bang, ini yang Abang lihat zahirnya ini. Kalau orang mau tanya bodoh-bodohnya jawaban aku, kenapa kamu berpengen? Aku pengen masuk surga Bang. Aku nanti kan ketemu Rasulullah, aku bilang, ya Rasulullah, aku diejek-ejek pakai sorban di dunia. Aku diejekkan embek-embek pakai jenggot di dunia. Aku dihina orang dengan pakaianku. Aku disusahkan ya Allah. Ya Rasulullah, kalau hari ini kau tak beri syafaat, kita tuntut dong. Kan Nabi udah berjanji, siapa, dan Nabi nggak pernah berdusta. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia mencintaiku. I love you. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Ini bukti cintaku. Nah, jadi bukti cinta itu dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah. Terima kasih sekali lagi Ustadz Dery untuk inspirasinya yang sangat-sangat luar biasa di Q&A dan juga para panelis. Terima kasih, mereka sepertinya masih shock dan sekarang kayaknya mau bertobat, ya enggak? Rekan-rekan panelis dan juga teman-teman yang ada di studio. Dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan Q&A. Nanti Ustadz Dery akan kembali menyanyikan lagu untuk kita semuanya sebagai penutup Q&A kali ini. Dan juga saya mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk umat Islam yang sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju saya kali ini. Sarung Gajah Duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arab.
selengkapnya. Atas nama kru yang bertugas, sekali lagi pemirsa, saya Yohana Margareta pamit undur diri. Semoga edisi kali ini menginspirasi Anda semuanya dan dapat bermanfaat bagi semua. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.